Halo semua, perkenalkan nama saya Ana Agung Diangga Putra Wibawa, NIM 2308561099 dari kelas C. Pada video ini saya akan membahas soal nomor 2 dari ujian akhir semester pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Di mana pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan program Fibonacci iteratif, dan pada video ini saya akan menjelaskan program Fibonacci rekursif. Oke, ini merupakan program yang telah saya buat menggunakan bahasa Java. Pada baris pertama ini merupakan library Java Util dengan simbol bintang. Ini merupakan library yang dapat menggunakan semua kelas yang terdapat pada Java, termasuk juga scanner. Kalau pada video sebelumnya saya sempat menggunakan import Java Util Scanner, itu merupakan bagian dari library ini. Selanjutnya terdapat public class. Ini merupakan nama dari program dari file program yang saya buat, yaitu Fibonacci rekursif. Selanjutnya pada baris keempat ini merupakan sintaks di mana pengguna dapat menginputkan nilai sesuai keinginannya. Selanjutnya pada baris ke-6 ini mulai masuk ke fungsi main atau struktur utama dari program ini. Dan pada baris ke-7 saya mendeklarasikan dua variabel tipe data integer, yaitu variabel n dan variabel i. Tentunya program ini akan menghasilkan suatu output, yaitu dengan kalimat masukkan jumlah bilangan. Nah, kalimat ini meminta pengguna untuk memasukkan jumlah bilangan. Selanjutnya di sini terdapat variabel n, di mana variabel n ini sebagai tempat menyimpan data yang diinputkan oleh user atau pengguna. Pada baris ke-11 ini program ini akan print suatu kalimat, yaitu deret Fibonacci dengan n di sini data yang diinput oleh user, dan kemudian dilanjutkan dengan kata bilangan. Kemudian pada baris ke-12 sudah masuk ke sintaks for loop, yang dimana for i sama dengan 1 sampai n, dan ini akan melakukan perulangan sampai selesai. Kemudian pada baris ke-13 program ini akan mencetak integer to string Fibonacci i, dimana integer to string ini digunakan karena fungsi dari Fibonacci, yaitu mengembalikan nilai bertipe data integer, perlu menggunakan integer to string untuk mengkonversi nilai tersebut menjadi representasi string sehingga dapat dicetak. Dan di sini terdapat Fibonacci i adalah pemanggilan fungsi Fibonacci yang mengambil argumen i. Fungsi ini mengembalikan nilai dari deret Fibonacci ke i yang dihitung berdasarkan nilai yang diberikan. Selanjutnya pada baris ke-17 ini merupakan fungsi kedua, yaitu fungsi Fibonacci dengan metode integer n. Kemudian pada baris ke-18 saya mendeklarasikan dua tipe data integer, yaitu variabel p dan variabel q, dimana variabel p ini saya isi dengan nilai 0 dan variabel q saya mulai dengan variabel 1. Kemudian terdapat if else, dimana jika n lebih besar daripada 2, maka akan dilakukan perhitungan p sama dengan Fibonacci n-1 ditambah Fibonacci n-2. Kemudian terdapat if yang kedua, yaitu if n sama dengan 2, maka akan dilakukan perhitungan p sama dengan p plus q. Nah, saya akan sedikit menjelaskan pada bagian fungsi Fibonacci ini, yaitu dimana metode Fibonacci ini akan memanggil dirinya sendiri untuk menghitung nilai deret Fibonacci untuk n-1 dan n-2, kemudian menjumlahkannya mendapatkan nilai ke n. Jika n sama dengan 2, nilai p akan diubah menjadi p ditambah q. Jika saya menginputkan nilai n itu sama dengan 6, maka akan dilakukan perhitungan seperti ini. Saat i sama dengan 1, yaitu Fibonacci pertama mengembalikan nilai 0 atau nilai awal dari p. Kemudian saat i sama dengan 1 atau Fibonacci pada argumen kedua,
mengembalikan nilai 1 atau nilai awal dari Q. Kemudian saat I sama dengan 3 atau Fibonacci pada argumen ketiga, menghitung nilai P ditambah Q, yaitu sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian saat I sama dengan 4 atau Fibonacci pada argumen keempat, menghitung nilai Fibonacci pada argumen ketiga ditambah Fibonacci pada argumen kedua, yaitu sama dengan 1 ditambah 1, yaitu sama dengan 2. Saat I sama dengan 5 atau Fibonacci pada argumen kelima, menghitung nilai Fibonacci pada argumen keempat ditambah Fibonacci pada argumen ketiga, yaitu sama dengan 2 ditambah 1, yaitu sama dengan 3. Saat I sama dengan 6 atau Fibonacci pada argumen ke-6, menghitung nilai Fibonacci pada argumen kelima ditambah Fibonacci pada argumen keempat, yaitu sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Output dari N sama dengan 6 itu sama dengan 0, 1, 1, 2, 3, 5. Kemudian terdapat juga sintaks return P. Ini merupakan sintaks yang terdapat pada fungsi kedua ini, yaitu fungsi Fibonacci dengan metode integer n. Di mana return P di sini berguna untuk mengembalikan nilai dari deret Fibonacci ke n yang telah dihitung oleh fungsi Fibonacci ini. Kemudian saya akan jalankan programnya. Oke, di sini program meminta untuk masukkan jumlah bilangan. Seperti contohnya, saya akan menginputkan nilai 12 bilangan Fibonacci. Nah, maka output atau perhitungan yang muncul itu berupa deret Fibonacci dengan 12 bilangan itu sama dengan 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, dan 89. Dan ketika saya ingin mencoba dengan angka yang lain, saya ingin menentukan n yaitu 4, maka outputnya itu sama dengan deret Fibonacci dengan 4 bilangan itu sama dengan 0, 1, 1, 2. Sekian dari penjelasan program Fibonacci rekursif. Pada intinya, program ini berisikan dua fungsi yang dimana fungsi tersebut akan melakukan pemanggilan pada fungsi itu sendiri. Sekian dari saya, maaf apabila banyak salah kata. Saya ucapkan terima kasih.